proses ceramah. Ibu mohon semuanya mendengarkan dengan baik dan dilihatkanlah sikap-sikap yang baik. Kalau kita tidak melihatkan sikap yang baik, maka nanti tentu ada kesan yang tidak baik yang akan dibawa oleh ustadz kita nanti. Jadi selesai nanti pelaksanaan Isra Mi'raj juga ada kegiatan yaitu pemilihan ketua OSIS periode 2022-2023 yang akan dilaksanakan nanti oleh pengurus OSIS dan pembina OSIS. Untuk tidak memperpanjang waktu, pada kesempatan ini mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa mendengarkan ceramah dari ustadz kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 6 Padang beserta seluruh wakil. Yang kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, majelis guru, karyawan dan karyawati SMP Muhammadiyah 6 Padang. Yang kita muliakan, yang kami sayangi, yang kami harapkan dan yang kami banggakan, seluruh siswa-siswi SMP Muhammadiyah 6 Padang, harapan keluarga, harapan masyarakat, harapan sekolah, harapan nusa bangsa dan agama. Mudah-mudahan Anda semua nanti menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang amanah dan mampu memperbaiki keadaan negeri ini menjadi negeri yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, sedikit Ustadz koreksi nama Ustadz yang disebutkan oleh Ananda protokol tadi. Nama Ustadz bukan Al-Hidayat tetapi Al-Adiyat. Kalau mau mencari nama itu dalam Al-Quran, ingat saja di juz 30 ada surat nomor 100, nama surahnya Al-Adiyat, nama bapak diambil dari nama surat itu. Bapak juga seorang guru mengajar di SMP Negeri 28 Padang sejak awal tahun 2019 yang lalu. Sebelumnya Bapak mengajar di sekolah tetangga kita ini. Bapak mengajar di SMP 12, honor di situ dari tahun 2007 sampai 2018. Lebih kurang 11 tahun Bapak honor di sana. Lalu akhir 2018 buka tes CPNS, Bapak ikut serta. Alhamdulillah diizinkan lulus oleh Allah, pindah tugas dari SMP 12 ke SMP Negeri 28 Padang di Korong Gadang, Kuranji. Tahu kalian di SMP 28? Nah, bagi yang pernah main-main arah Kabalimbiang pasti tahu SMP 28 karena New Tembus jalan itu Kabalimbiang. Kalau masuk kalian Bapak di jalan boleh panggil Pak Adi atau Ustadz Adi. Nama apa? Al-Adiyat, panggilan Adi. Di SMP 28 apa maja bidang studi PAI, Pendidikan Agama Islam. Di mana-mana Pak ceramah selalu apa rekam ceramah kok. Beko apa edit ala barasi apa upload ke YouTube apa. Takut tadi Asmaul Husna job. Apa tadi rebana. Nah, itu akan apa edit, apa susun ranca-ranca, beko apa kirim ke YouTube. Kalian kana-kana nama YouTube apa? Ustadz Al-Adiyat. Itu nama channel apa? Beko kalau kalian menonton di situ, minta tolong apa cia, subscribe, like, komen dan share. Langsung masuk ke ceramah Isra Mi'raj lain. Judul ceramah kita pagi ini adalah hikmah memberi
memperingati Isra wal Mi'raj. Hikmah itu artinya manfaat. Apa manfaat yang bisa kita ambil, kita dapatkan dengan memperingati peristiwa itu? Hikmah nomor 1, Isra dan Mi'raj adalah bukti kebesaran kekuasaan Allah. Anak-anak bapak, kalau kalian dulu pernah TK sebelum masuk SD, itu kan di guru TK ada diajarannya itu. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, memberi kita telinga dan mata, kaki dan tangan, anggota sekalian, akal dan pikiran, pemberian Tuhan. Itu lagu waktu TK dulu. Kaitan lagu dengan uraian dan pertama Bapak sampaikan pagi kini, sebagai seorang muslim kita harus yakin Allah itu maha kuat, Allah itu maha berkehendak, Allah itu maha berbuat sekehendaknya. Innallaha ala kulli syai'in, termasuk Isra Mi'raj. Kalau bukan karena kekuasaan Allah, peristiwa itu tak akan mungkin terjadi. Ayo nak, dalam perjalanan Isra, Nabi berangkat dari kota Makkah. Nama masjid tempat besar Nabi Isra Mi'raj itu Masjidil Haram. Di mana letaknya tadi? Bapak seketik sini menjawab kok. Di mana letak Masjidil Haram? Lalu ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana letaknya? Madinah Ba'akullah. Di mana letak Masjidil Aqsa? Palestina. Makkah Palestina itu nak jarak lebih kurang 1.350 kilometer. Itu sementara malam itu Nabi Muhammad juga Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Allah Ta'ala mengangkat, menaikkan Nabi dari Masjidil Aqsa menembus 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha. Al-Quran mengatakan langit itu 7 lapis, sab'a samawatin. Ketujuh lapis langit itu ditembus oleh Nabi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka Palestina lain taitong ke kilometernya lain, tapi Palestina ke Sidratul Muntaha itu tidak taitong kilometernya lain. Bisa jadi jutaan, bahkan mungkin miliaran, bahkan mungkin triliunan kilometer. Pertanyaannya ialah, kira-kira di zaman itu Allah ada kok pesawat terbang? Alun, Allah ada kok kereta listrik model di Jepang? Alun, Allah ada kok Honda Valentino Rossi Marc Marquez? Alun, kendaraan yang paling kencang ketika itu hanya 2 macam, unta cie, kuda cie. Maka Palestina kalau contoh sabulan pai, sabulan pulang. Maka Palestina pulang pai itu 2 bulan baru bisa. Sementara Nabi tidak hanya sampai ke Masjidil Aqsa, naik lokasi Sidratul Muntaha, pulang lo balik ke Makkah, waktunya hanya sekitar 3 sampai 4 jam saja. Kalau bukan karena kekuasaan Allah, tidak mungkin peristiwa itu terjadi. Pak, kok yoga itu Pak kendaraan lalu nado ketika tu sakancang ini lain. Jual Nabi Pak. Dalam hadis disebutkan Allah menyediakan kendaraan khusus untuk memberangkatkan Nabi dalam peristiwa tersebut. Nama kendaraan itu BURAQ. Apa bacanya? Ya, Burak itu kencang larinya melebihi kilat. Bahkan
Bahkan ada yang mengatakan dalam riwayat hadis itu, satu kali kepakan sayapnya itu dia langsung hilang dari hadapan mata. Sekali sayapnya kipiannya langsung hilang dari hadapan mata awak sekali. Maka sakancang itulah lari murah, wajar jarak yang begitu jauh ditempuh dalam waktu yang singkat. Anak-anak apa pernah ceramah di SMA 1 di Belanti? Kan kakak-kakak kalian di situ intelektualnya bagus-bagus tuh. Utaknya banyak yang hebat-hebat di situ. Ada yang protes sedang kecilnya Pak Ustaz. Tanya Cik Ustaz, apa tu Ananda? Kecil Ustaz tadi burak tu larinya lebih kencang dari kilat. Tak jatuh Nabi dia tes Ustaz. Sedangkan menurut ilmu fisika Pak Ustaz, Albert Einstein mengatakan bila sebuah benda 3 dimensi melaju sekencang cahaya 300.000 km per detik, benda itu akan hancur menjadi abu. Sedangkan buruk kecil Ustaz tadi lebih kencang dari kilat, berarti lebih dari 300.000 km per detik. Cahaya Nabi dan Ustaz. Kalau kalian tanya orang itu banyak yang gitu. Banyak tanya mah terima tanti ya ikut je. Tapi apa ketika itu bau sawo macalian. Kata apa anak-anak kata. Kalau jauh tak saja kita menerima Isra Mi'raj, mungkin kita akan membantah dengan analogi kamu tadi. Tapi ingat, peristiwa itu terjadi bukan maunya Nabi, tapi atas kehendak Allah. Kalau Allah yang berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Nothing impossible in the world. Tidak ada yang tidak mungkin. Dalam ayat disebutkan Allazi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Maknanya ialah perjalanan Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj itu langsung terlibat Allah dalam melindungi Nabi. Kata Ustaz Ristawardi dan Duk Marajo dalam ceramahnya Pak Dana, tubuh Nabi dirubah oleh Allah menjadi energi ketika peristiwa itu terjadi. Sehingga walaupun kancang lari kurang itu, Nabi indah ba'a dia terhidup. Dulu ketika lama juga ada iklan di TV seorang komedian namanya Komeng, itu Komeng. Si Komeng membawa Honda PKR. Nyok kancangan lari Honda kau saking kancang larinya cabik-cabik baju dia runtuh jembatannya dalam iklan itu. Nyok pulau iklan tadi itu di anak dan batanya kapak itu. Sedangkan si Komeng Pak kecilnya membawa Honda PKR cabik-cabik baju dia. Ikon Nabi Muhammad naik dia teburak lebih kancang dari kilat. Dia lisabana itu Pak kecilnya pulau. Apa yakinkan dengan argumen tadi? Yakinlah dengan kekuasaan Allah. Nah, kini jawab pertanyaan apa? Tes 1, 2, 3. Halo. Pertanyaan apa untuk kalian? Di waktu Isra Mi'raj itu Nabi berjalan atau diperjalankan? Halo, perhatian kembali. Nabi berjalan atau diperjalankan? Nabi aktif atau pasif? Aktif. Kalau diperjalankan berarti pasif. Kalau berjalan baru aktif. Apa berjalan? Pakai kuah, berarti aktif kok. Tapi kalau apa naik dia Honda, dia aktif apa? Honda. Apa sandang saya duduk dia. Kalau diperjalankan berarti pasif. Waktu Isra Mi'raj Nabi aktif atau pasif? Aktif. Yang aktif siapa? Buruk. Atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang aktif Allah, Nabi pasif. Maka kalau Allah yang berbuat, tidak ada yang tidak mungkin dong. Guru apa dulu ketika mengaji di surau, ketika apa masih ketek-ketek
SD pernah maki analogi tentang Isra Mi'raj ko jo samui analoginya. Anak-anak Pak, samui menurut kalian lai bisa samui sampai ke Jakarta. Kalau samui itu saja nan berjalan indah sampai ke Jakarta. Mana mungkin samui dan ketek bisa menyeberang laut selat Sunda antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Tapi kalau samui itu diperjalankan alias dibawa, pasti samui itu bisa sampai kamanapun ingin kita bawa. Kecek guru Ustaz ketika mengaji dulu, nyoba cerita sambil berdongeng. Keceknya, inyo kapai ke Jakarta Ustaz ko, nyo imbau samui, moy. Iya Ustaz. Angpai jodena, kama Ustaz. Ke Jakarta itulah mencari Monas, mencari Taman Mini Indonesia Indah, mencari kebun binatang Ragunan Jakarta. Awak lain nama Pak Ustaz kecil sama itu. Tapi wak tanya kamak Ustaz, kalau boleh dia mawan aindah. Pulanglah sama itu ke dalam sarangnya balik. Nyotanyolah kamaknya. Mak, lain boleh dan baik ke Jakarta mak Ustaz tua. Lamuah di sini kecamai. Indah ada mak, walau lamuah seminggu tu dan balik ke Marilia. Apailah elok di jalan dia, jangan nyangkat sinan. Jadi mak dan pailu mak, assalamualaikum, kecil sama kau. Nyo melapor kau Ustaz tu balik. Aduh ni Ustaz. Iya. Lai boleh ada mak Ustaz. Lah kita pai lai kecil Ustaz tu. Jadi Ustaz, nyo ambil sama tadi, nyo sapian di palitik kopiah nyo ada Ustaz tu. Sanang sedalam ya boy, jangan keluar selalu sampai nak. Jadi Ustaz dan ketanam sedalam konyol, kecek sama tadi. Kemudian pailah Ustaz kau ke Jakarta. Tiba di Jakarta, samui tadi nyokaguan dari kopiah ada Ustaz kau. Nyoba tamuan ke samui dan ada di Jakarta tu. Oleh lama otai berdua. Assalamualaikum boy. Waalaikumsalam boy. Kabar moy, lele senyum moy. Ang orang baru yo, iyo kawan dan baru tiba dari Padang. Dari mana? Dan dari Padang. Oh nak cayo dan doh kecil sama Jakarta ko. Jalan yang selambe, waam kete, hidung pese, mubuang berdiri kecil. Lagi mungkin lo sampai waam ke Jakarta ko. Nak percaya dan doh. Jangan waam sama sudut tua tiba di situ. Ang kecian dari Padang. Kita sama dari Padang. Oh kawan, serius. Dan kau dari Padang kok dia jalan jo kaki dengan pendek kuat, jo badan dengan ketek kuat, yo nak sampai dan kemari do kawan. Tapi tak dengan berjalan ada diperjalankan. Nyobao de Ustaz tua, nyo sampian di balik kopiah dan sanang sedisinan. Sampailah dari ke Jakarta kok. Kita sama Jakarta tadi. Oh, betul kecil. Ini logika sederhana menganalogikan Isra Mi'raj. Pada waktu itu Nabi tidak memakai unta dan kuda, tetapi Allah menyiapkan kendaraan khusus yang disebut dengan buraq. Buraq melaju dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Maka kalau Allah yang sudah terlibat, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Anak-anak Pak, orang-orang kafir dulu di zaman Nabi masih hidup, di antaranya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Mereka tidak percaya dengan Isra Mi'raj. Sudah Nabi bercerita tentang Isra Mi'raj, lalu menunjuk seorang kawan Abu Lahab dan bernama Mut'im bin Adi. Kecil Mut'im Muhammad tanya dan Cik Muhammad, apa tu Pak Mut'im? Kok iya tadi malam engkau tabang sampai ke langit menjapui perintah solat kata engkau tadi itu, buktikan kami kini kau cuba angkat kaki engkau Muhammad.
nyuturi el sedek nabi nyo angke kaki suhu bentuk wa nan tidak ada bagi kakak angke cik lain cik mutim tadi nyuturunan nan suhu angke nan tidak ada nabi nan cik mutim ko Muhammad dak itu kasuhen do kadua sekali angke bila paralu nampaan di muka kami ko engkau tabang sampai ke langit boleh yakin kami pasal malam tadi engkau benar pahit Isra dan Mi'raj itu. Kecik Nabi Pak Mu'im kok itu kanda apa kamu mangke dua kaki sekalian jatuh lambonya. Lalu ketika Nabi menciptakan itu Nabi nyosoraan barami-rami di dalam kaki itu. Hai Muhammad, engkau sudah gila, engkau sudah stres, tali tikung lah putui cia Muhammad, bawa engkau gatuh ilai. Andai kata aduh ketika itu mungkin itu sambung kalimatnya. Akhirnya apa ya? Nabi Muhammad dibela oleh Abu Bakar. Karena Nabi dipermalukan, Abu Bakar tidak dari moro. Indak dari mo Abu Bakar, Nabi dipermalukan. Nyo siapkan tindu Mike Tyson. Nah, nyo kaja Mut'im bin Adi itu lah dake-dake sampai ke wajah Mut'im ko, nyo layangan tinggi sekali. Salam dari Binjai. Nyo tindu sekali. Cai batang pisang. Nah, pokoknya tersengkuh si Mut'im ko dia. Hai Mut'im, elo-elo orang mengecek kata semua cerita Muhammad itu, walaupun engkau tak percaya, itu hakmu. Tapi saya sebagai pengikut Muhammad yakin 100% bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Lalu Abu Bakar tagak di samping Nabi. Abu Bakar pun pidato. Akhirnya Abu Bakar, wahai seluruh penduduk Mekah, kadang ketek tua muda, baik yang beriman dengan Muhammad atau yang tidak beriman dengan Muhammad, saya Abu Bakar bersaksi demi Allah cerita Muhammad itu benar. Alasannya ada dua. Satu, Muhammad orang jujur. Dua, pada malam itu Muhammad tidak memakai unta dan kuda, tetapi Muhammad diperjalankan oleh Allah. Kalau Allah yang berbuat, tidak ada yang tidak mungkin di alam ini. Innallaha ala kulli syai'in. Kini cuba kalian menunjuk. Kalian lagi yakin dengan kebenaran Isra Mi'raj? Coba tunjuk sana lagi yakin. Sana lagi yakin bahwa Isra Mi'raj itu benar terjadi. Yang tidak menunjuk berarti ragu. Kalau ragu itu Al-Quran, itu gawat kok. Lagi yakin dengan Isra Mi'raj? Mari kita ucapkan takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi Allahu Akbar. Ini hikmah nomor 1. Allah Maha Kuasa. Nomor 2 lagi. Apa hikmah nomor 2 Isra Mi'raj itu Pak Ustaz? Ini penting. Hikmah yang kedua, apabila kita bersedih, mengakulah kepada Allah. Kenapa kesimpulannya begitu Pak Ustaz? Sebab di tahun Isra Mi'raj itu terjadi, Nabi sedang bersedih, sehingga tahun itu disebut oleh ahli sejarah dengan istilah Amul Huzni. Apa namanya? Artinya tahun kesedihan. Ayo, apa sabit bahasa Arabnya? Kalian sabit artinya. Amul Huzni. Apa sabit artinya? Kalian sabit bahasa Arabnya. Tahun kesedihan. Amul Huzni. Tahun kesedihan. Bagaimana Nabi sedih Pak? Sebab meninggal 2 orang yang sangat beliau cintai, dan kedua orang itu juga mencintai Nabi. Siapa? Yang pertama Abu Talib, paman dan menggadangan Nabi. Sajak Nabi yatim piatu, sajak kakeknya meninggal, Abu Talib paman Nabi lah yang menggadangan Nabi. Di tahun Isra Mi'raj itu terjadi, Abu Talib ko meninggal, ibu hati Nabi. Yang lebih membuat ibu hati Nabi apa kok ya? Abu Talib ko
ko meninggal indah sempat membaca dua kalimat syahadat tu alias indah masuk Islam. Nyelok ke Nabi apa? Nabi nyo jago, Nabi nyo rawat, ajaran Islam pun dia lindungi. Kalau ada orang menggaduh Nabi, nyo ambil orang tu, jangan gaduh-gaduh kemenakan dan selagi dia dan lain, anda misalnya seset kemenakan dan aku panjang juga kan, urusan yang jadi mana ketujuh dia, aku kuburan gua, aku rumah sakit gua aja. Maka itu Abu Talib membela Nabi Muhammad di tahun Isra Mi'raj terjadi. Abu Talib kau meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah meninggal Abu Talib. Anna Mari sudah itu. Anna Mari sudah Abu Talib meninggal. Meninggal pula istrinya. Ayah siapa nama istri Nabi? Khadijah binti Khuwailid. Oleh Khadijah pun sebenarnya sayang Nabi. Nabi pun sayang ke Khadijah. Akhirnya Khadijah sebelum meninggal, wahai junjunganku, wahai suamiku, bila engkau masih membutuhkan bantuanku untuk perjuangan Islam, sedangkan aku telah tiada, aku izinkan engkau wahai suamiku menggali kuburanku, ambil tulang belulangku, gunakan untuk perjuangan Islam. Maka itu cintanya Khadijah kepada Nabi Muhammad, kepada ajaran Islam. Bahkan wanita pertama yang memasuki agama Islam adalah Khadijah binti Khuwailid. Di tahun Isra Mi'raj terjadi, Khadijah meninggal. Sedih hati Nabi, sedih. Supaya kesedihan Nabi jangan semakin mendalam, maka dibawalah Nabi wisata rohani. Nama perjalanan itu Isra dan Mi'raj. Pak, awak kalau bersedih, Pak, cara mau kesedihan menurut agama, Pak? Jawabannya adalah dengan solat dan doa yang khusyuk, minta tolong kepada Allah. Apapun kalau sekadar kalian pokok masa-masa remaja itu masa-masa yang indah dalam hidup. Apalagi ketika baru mengenal virus cinta itu asmara. Kalau lakanai dek virus tu mah siang inyo tabayang, malam jadi mimpi jorasian kece orang Minang. Sehingga malam kadang atau tak nama lalu. Aku mau makan, ku ingat kamu. Aku mau tidur, ku ingat kamu. Kama sedang baik nampak jo wajahmu. Ada seorang laki-laki remaja, kira-kira kelas 3 SMP. Dia suka kepada adik kelasnya yang masih kelas 2 SMP. Sekian lama perasaan dipendam, lalu dia kumpulkan sejumlah keberanian untuk mengatakan isi hatinya. Lalu kesempatan itu pun datang, mereka pun berjumpa di suatu tempat. Kecil laki-lakiku, aku suka padamu. Anyo jawe dengan padusiko, maaf ya bang, awak ladoh dan punyo. Mendengar cinta ditolak, darah di kaki sampai ke otak, jantung yang tenang kencang berdetak, hati yang utuh pecah berserak, badan marano bak dimpuk cubadak. Aku menangis selai pulang. Tiba di rumah, nyo mengurung diri dalam kamar. Nyo idian lagu-lagu melankolis. Nyo cari di Android, di HP, di YouTube. Ada pedenya lagu untuk menghibur hati nyo. Lagunya Pak Ustaz. Marana, kini aku marana. Kekasih tercinta entah di mana. Sendiri sunyiku dibalut sepi, tiada tempatku bercurah lagi. Itu lagu orang patah hati. Tapi kalau lagu orang
kanayati atau pantu kurang kanayati. Misalnya, bila cinta menyentuh hati, alam semesta seakan bernyanyi, sedih dan duka hilanglah pergi, bahagia datang silih berganti. Oh, deh, nak tanggung sana nanti dah. Kalau tidak kuat iman di dada, banyak remaja zaman modern kini seluruh persoalan asmara serupa itu bahkan ada dengan diri. Ketika cinta ditolak, nyobai kami di market, nyobali baikon sekota, nyokajan pulang capek-capek, nyotutup pintu jendela di pintu rumahnya, nyoidian blender, nyobuek jus baikon. Sabalun minum jus baikon, kecek pajanan bocogo. Selamat tinggal wahai dunia, hidupku tak berarti lagi tanpa cintanya. Alay minum jus baikon, mati. La ilaha illallah. Iko orang bodoh, mati sase. Hamba Allah yang tidak diridhoinya. Nah, kalau yang kuat iman di dada, ketika cinta ditolak mau mengadu ke Allah. Keceknya, yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Siapa nama penyanyinya tuh? Tak tahu kalian tak? Giring Niji nama penyanyinya. Nah, itu orang yang lain kuat iman di dada. Yang ada playboy seketik ada pula penyanyi Minang namanya Android. Ketika cinta Android ditolak, keceknya kumbang indah sayiku, bunga indah satangkai, usah dikana-kana juo, cari lain gantinya. Ada hilang kasih Android itu. Ditolak ronde pertama, masih ada 7 ronde berikutnya. Nggak tolak disokok coba tuan, bawon coklat segadang roda puso. Baik dengan Ustaz yang Ustaz sayangi. Ustaz tidak bermaksud mengajari kamu berpacar-pacaran, tidak. Apa maksud uraian Ustaz ini adalah kalau terjadi persoalan asmara di antara kalian, jangan itu jadi beban pikir. Itu hanya bumbu-bumbu kehidupan. Kalian tahu kepanjangan cinta? Apa pernah bertanya malam tadi di peringatan Isra Mi'raj remaja musalla itu? Kalian tahu kepanjangan cinta? Lain pak, apa? Cinta tapai. La ilaha illallah. Indah itu dan cinta itu. Cinta itu kan ada 5 huruf. C-I-N-T-A. C singkatan dari cemburu bila engkau diganggu. Lo jangan ganggu-ganggu gebetan gue, tergeprek kepala lo. Cemburu bila engkau diganggu. Ingat selalu kepadamu setiap waktu. Itu cinta. Lalu N singkatan dari nekat demi kamu. Lautan yang luas ku seberangi, gunung yang tinggi akan kudaki, hujan yang lebat akan kulalui, tapi masjid aku lewati. La ilaha illallah. Orang yang cinta kepada sesuatu, dia biasanya nekat demi yang dia cintai. Lalu T, takut kehilanganmu. Ya. C-I-N-T-A. Singkatan dari aku ingin selalu berada di dekatmu setiap waktu. Kalau cinta dengan makna seperti ini diarahkan kepada Allah, artinya mencintai Allah, Anda akan menjadi muslim yang sejati, menjadi seorang mukmin yang hebat. Ini hikmah nomor 2. Kalau bersedih mengadu kepada Allah. Yang ketiga, hikmah yang ketiga, salat 5 waktu jangan diabaikan. Ayo, Ustaz minta kejujuran Ananda pagi ini. Siapa tadi yang lain salat subuh, yang lain, yang tidak menunjuk Allah, yang lain.
Alhamdulillah nilai cukup banyak. Berarti yang tidak menuju indah sholat subuh. Inna lillahi. Apa nak mendoakan meninggal dona? Tapi apa gunanya kita hidup kalau tidak sholat? Rukun Islam yang paling penting itu setelah syahadat adalah sholat. Bahkan Nabi mengatakan, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Coba kalian bayangkan bangunan sekolah awak, kan banyak anak-anak. Dipasang bom dinamit di setiap tiangnya, malah tiangnya satu pasang bom dinamit di situ. Di ledaan sekali ledak dicium tombol, runtuh dak sekolah, runtuh. Jadi kalau untuk meruntuhkan bangunan cukup dengan meruntuhkan tiangnya, bangunan itu akan ambruk. Baik itu orang non-Muslim ingin menghancurkan Islam atau musuh Islam ingin menghancurkan Islam, maka umat Islam dijauhkannya dari sholat, dari tiang agama. Dirusak tiang agama itu dengan berbagai cara. Yang anehnya umat Islam namun meninggalkan sholat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak-anak, barangkali sholat kita sehari semalam. Pagi sholat apa namanya? Siang sholat apa namanya? Sore sholat apa namanya? Sanjo sholat apa namanya? Malam sholat apa namanya? Subuh berapa rakaat? Zuhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? Isya berapa rakaat? Di jumlahan kesaduannya berapa rakaat? 7 rakaat. Dulu di RRI Padang, kalau selesai azan sholat 5 waktu dikumandangkan ketika waktu sholat masuk, kan ada azan di radio tuh. Siap azan tuh langsung keluar lagu kasidah sekali. Lagunya Pak Ustaz, silakan kontak 244344. Siapa yang rajin sholat selalu ingat Allah, dunia akhirat dia akan selamat. Silakan telepon 244344. Apa pernah nak ceramah di muka anak TK tu di Padang Baru, namun TK-nya Bayangkara. Acaranya di Masjid Muslimin di muka TK tu, dekat gor, masjid yang rancak di tepi jalan tu. Nah, apa kecian ke anak TK tu? Ananda, iya Pak Ustaz, nomor telepon Allah adalah 244344. 2 rakaat waktu subuh, 4 rakaat waktu zuhur, 4 rakaat waktu asar, 3 rakaat waktu maghrib, 4 rakaat waktu isya. Jumlah seluruhnya 17 rakaat. Ada salah seorang anak TK itu antahnya kurang menyimak entah waktu apa sabit nomor telepon Allah 2 langsung ambil HP-nya sekali. Nyotakan 2 ampe 3 ampe. Nyopencet tombol biru tombol hijau. Tu nak ada nama jawab dok. Ustaz bohong, kecek dulu. Bohong kenapa nak? Kecek Ustaz tadi nomor telepon Allah tu 2 ampe 3 ampe. Awak takkan Pak dah. Dona bangke dah Pak. Keceknya pula. Model pula lulu anak TK. Nyolong paham mungkin lah tu. Muka 2 ampe 3 ampe tu rakaat solat. Anak-anak Pak, ayah apa pernah berpesan? Kata beliau, Adi, apa Pak? Ayah, Pak ayah Pak memanggil Pak. Adi, iya Pak. Bara sekena daulat, bara sekena kalana, kalau mulai solat taruh suatu saat ini akan elok orang lain jauh.
Sebaliknya, bara sekaelo anak, bara sekasantunana, kalau nanda salat, ada harapan suatu saat akan sasih. Na'udzubillahi min dzalik. Bara barancana kalian laki-laki tampan-tampan, yang jadusi cantik-cantik, wajah tampan, wajah cantik, sholat rajin, otak pintar, perangai elok, luar biasa. Ini generasi yang diharap-harapkan. Nampak yang mana kaya bantu buruk, perangai buruk, hati busuk, semuanya pemalih utak pakak. Ya Allah. Kama kali campan bentuk iko. Tapi anak-anak apa dan hadir di lapangan kini kok ndak ada nasuko itu doh. Insya Allah sepanjang yang bisa Pak Cali menurut ilmu psikologi yang Pak punya, kalian sadonyona berpotensi menjadi anak yang soleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Ya salat. Tuh yang mantu panjai, ayam panjai. Bantu bentuk matu panjai apa ada Pak? Coba jawab pertanyaan apa nak? Ananda yang pakai kacamata, cari apa? Lai tahu awak rukun solat. Rukun solat tahu? Bara banyak rukun solat tu. Dua balik, tiga balik. Empat balik, tiga balik. Rukun solat tiga balik. Kalau kalian sehat tak kaki ni, tidak sah solat kalian. Kalau rukun tiga balik itu tinggal cik. Harus diamalkan rukun tiga balik itu. Mulai dari niat, tegak berdiri betul, takbiratul ihram, sampai yang terakhir nomor 13. Tertib apa tertib? Berurutan. Yang dahulu tidak uluan kecil orang kampung, yang kemudian kemudianan. Itu makna tertib. Lain boleh salat tu bagalai-galai, mengece-ngece, salat sambil main HP, salat sambil buka Facebook, salat sambil chatting, tidak boleh, batal salatnya. Itu gunanya nak kalian disekolahkan ke sekolah agama. Itu gunanya kalian diajar di TPK, di MTA. Itu gunanya kalian masuk pesantren Ramadan supaya bisa sholat dengan baik. Ada guru apa dulu waktu sanamia, nama apa tu Pak Kasmir. Carito tentang anak-anak nanda pandai sholat dengan baik. 3 orang bocor sholat berjamaah. Sholat di surau buruk atau hijau, lantainya kayu, lah mulai laku, banyak mancing juga puyuh. Sholatnya, sholat maghrib. Seorang jadi imam, badua jadi makmum. Kecil imam, sab, lurus dan rapat. Kecil nombor 2 di belakang go. Yo. Allah mam, lah lurus. Kecil. Lalu imam pun takbir, Allahu Akbar. Ikuti deh makmum, Allahu Akbar. Rakaat pertama aman, rakaat kedua aman, rakaat ketiga terjadi insiden di luar dugaan. Insidennya Pak Ustaz, di waktu imam ko i'tidal bangkit dari rukuk sami Allahu liman hamidah, jatuh manci sagadang butuh buah. Lantai surau itu pada lengkare, imam kota kaji. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami astagfirullahaladzim. Onde mancing gadang jatuh, tasiro darah nende, kece imam ko. Kece makmum di belakang. Oh imam, jangan mengecek yo, dialog lo. Kece nanti lain bisa unung dan lain dan satu lo mengecek. Kalau mengecek lah rusak, lo sembahyang dan mengecek. Laisa sembahyang dan bertiga kok. Indah, imam dan makmum sama sebut cuy ketiga-tiga. Ajan model 7 kalian sholat lain. Nah, apa kadang-kadang heran mencari laki-laki gua. Pai sholat Jumat barami-rami bagus. Pai sholat Jumat berbondong-bondong hebat. Tapi sayang 1000 kali
sayang, lah masuk ke dalam masjid, khatib ala berkhutbah, ayo mau taji di belakang lain. Yang lebih parah lah kaya oranglah sholat, imam ala takbir, ala membaca al-fatihah, di belakang mode pacu lari terangan. Kok ada anak SMP Muhammadiyah 6 bantu itu malu kita dengan nama besar organisasi Islam Muhammadiyah. Dan sholat bagali-gali jo lain. Jangan mode anak TK jo sholat lain. Kalau anak ketik yo Allahu Akbar. Asun ini sampai dengan atau anak TK, anak SD kelas 3 ke bawah, oke lah dulu mengerti kali itu. Tapi kalian yang lah remaja kok dapat menjadi ikon, menjadi contoh, menjadi teladan untuk anak-anak yang lain. Insya Allah. Baik anak Ustaz. Ayo kita nyanyi sama-sama, ikuti Ustaz. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Ayo ulang lagi, 1, 2, 3. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Lihat lagu itu dek kalian. Kalau lagu kau lihat dek kaliannya. Di depan orang tuamu kau malukan diriku, kau bandingkan aku dengan, kau hina diriku, kau sebut tentang harta. Alay. Kalau lagu itu banyak dan dapat dari kalian. Lagu Isra Mi'raj banyak lupa. Coba lagu Maulid Nabi, Maulid Nabi. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun. Baik anak-anak sekalian, mulai kini kok mari kita kerajuan sholat dengan sebaik-baiknya. Itu hikmah utama memperingati Isra Mi'raj. 1, semakin yakin dengan kekuasaan Allah. 2, kalau bersedih minta tolong kepada Allah. 3, kalau kita sebagai muslim jaga ibadah sholat yang 5 waktu sepanjang hayat harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Bapak punya satu kuis, siapa yang menjawab dengan pertanyaan yang Bapak berikan, Bapak beri hadiah langsung. Pertanyaannya ialah hanya satu, tidak ada yang kedua. Pertanyaannya ialah, siapakah nama kawan Abu Lahab atau Abu Jahal yang meneriaki Nabi Muhammad sudah gila setelah selesai menceritakan Isra Mi'raj? Tidak ada. Siapa namanya? Siapa namanya? Ya? Abu Talib paman Nabi itu. Siapa namanya? Tidak Abu Sufyan ya. Kan tinggi di Abu Bakar tadi. Kan tadi ceritanya kan tinggi di Abu Bakar mah. Salam dari Tinjai kecil Abu Bakar. Tak sungguh apa jadi tinju Asia mau orang kan tinju kok. Siapa? Nah ada nama mbak kalian dah. Siapa? Mut'im. Siapa dia menjadi Mut'im tu? Bos. Tepuk tangan. What is your name?
Siapa namanya? Angga. Angga. Apa jawabannya tadi Angga? Mut Mut'im bin Adi. Mut'im bin Ulang lagi. Mut'im Satu kali lagi. Mut'im bin Mut'im bin Adi. Tepuk tangan jawabannya betul. Dapat paket internet 1,5 giga. Aku nyoba. Ya. Nah, demikianlah ceramah kita pagi ini. Salah dan janggal Bapak minta maaf. Bapak mohon pamit duluan karena setelah ini juga mengisi acara yang sama di SD Perti di Sungai Sapi Kurangi. Janji dengan guru di situ jam 9:30 paling lambat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa utusan Allah.